Apa bentuk kegelapan yang ada di dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara? Saudara, Tuhan bilang jangan takut. Jangan takut. Nah, saudara, izinkan dia untuk dia bersinar di dalam hidup saudara. Izinkan dia tinggal di dalam hidup saudara dan dia melepaskan apa yang harus saudara terima, saudara bisa terima. Yesus sekarang sudah ada kok di dalam kita. Kalau yang belum lahir baru, ayo, mari lahir baru. Yesus tinggal di dalam kita. Dan itu pengharapan. Saudara, takut di ayat 10 ini, malaikat Tuhan berkata, berhentilah takut yang berlebihan. Berhentilah takut yang berlebihan. Oke, orang bisa bilang begini, Pak Pendeta, takut wajar mau. Pendeta juga takut. Setuju. Tapi jangan berlebihan. Nah, saudara, kata yang dipakai di sini dari terjemahan asli, dibilang begini, ini dibilang berhenti takut yang berlebihan. Supaya apa? Keuntungannya saudara dan saya yang alami. Shalom, selamat pagi untuk semua yang online, yang jauh-jauh di sana. Selamat pagi. Dan semua yang dekat di sini. Selamat pagi. Shalom. Suara saya cukup merdu didengar di belakang. Puji Tuhan. Jangan sampai beta bicara 30 menit. Lalu saudara bilang bisa dengar apa-apa. Baik, saudara yang terkasih, kita lagi ada di dalam satu jalan yang baru. Di usia 31 tahun, pesan itu datang untuk gereja ini. Dan ayo kita imani, ayo kita hidup di dalamnya. Bahwa Tuhan lagi buka jalan-jalan yang baru. Yang lama jangan ingat-ingat lagi. Mau yang gagal, mau yang berhasil, itu sudah lalu. Ayo pandang ke depan. Ada Tuhan di sana. Amin. Amin Bapak Ibu. Ada 5.000 orang tolong respon Kak. Amin. Puji Tuhan. Begitu dong. Siap. Nah saudara, Israel, umat pilihan Tuhan, pernah mengalami masa kegelapan. Mereka juga pernah mengalami masa kegelapan, di mana Tuhan tidak bicara buat mereka 400 tahun. 400 tahun mereka tidak mendengar suara Tuhan. 400 tahun mereka tidak terima arahan dari Tuhan. Nah, saudara, tiba-tiba di tengah kegelapan, Bapa sendiri berinisiatif. Allah sendiri berinisiatif. Dia memiliki ide untuk membuka jalan baru. Dan Bapa melakukannya karena Ia mau. Tuhan yang mau untuk buka jalan di tengah kegelapan. Nah, saudara, saya tidak tahu kegelapan apa yang sedang datang buat saudara. Saya tidak tahu kegelapan apa yang sedang melanda rumah tangga saudara. Saya tidak tahu persoalan hidup apa
yang sedang terjadi dan itu menjegal saudara. Untuk saudara lebih berhasil, untuk saudara naik, untuk saudara sukses. Dan itu menjadi kegelapan buat saudara. Nah, hari ini Tuhan akan membuat dan dia tetap berjanji. Dan janjinya ya dan amin. Nah, saudara, ingat ada Tuhan Yesus yang sudah diberikan untuk kita. Makanya kita bisa bernyanyi, Immanuel, Immanuel. Sebab terbukti dia beserta kita kok. Nah, saudara, kita akan baca firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas. Injil Lukas. Kalau saudara masih aktif untuk baca firman ikut jadwal setahun, kita masih ada di kitab Lukas. Nah, hari yang Selasa kemarin kita baca Lukas pasal 2. Nah, Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Katakan sama-sama, jangan. Beteng sing dengar kah? Saudara sudah bicara kuat. 1, 2, 3. Jangan sadar. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Besok saudara baca, tetap dia akan bilang, hari ini telah lahir bagimu. Minggu depan saudara baca, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Bulan depan, waktu saudara susah, waktu saudara dalam kegelapan, saudara baca, firman ini tetap bilang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, saudara, pada saat surga memberitahukan kelahiran Kristus di tengah-tengah Israel ada di dalam kegelapan. Mereka tidak terima arahan. Mereka tidak terima visi. Mereka tidak terima suara Tuhan. Bayangkan loh, waktu susah, waktu dalam gelap, kita berdoa kayaknya cuma sampai di plafon. Dan itu terjadi 400 tahun. Itu terjadi 400 tahun. Mereka butuh pengharapan. Mereka butuh sukacita. Mereka butuh kebahagiaan. Tuhan tidak ngomong 400 tahun. Nah, saudara, tiba-tiba Tuhan datang untuk para gembala. Dan perhatikan ini, ada 3 hal penting yang disampaikan. Dan ini menjadi jalan yang baru bagi umat pilihan Tuhan. Pertama, jangan takut. Jangan takut. Ayat 10a dibilang, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Apa yang menyebabkan mereka takut? Dan ketakutan seperti apa yang mereka alami? Jawabannya ada di ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Saudara, kita di Ambon lagi alami
giliran listrik padam. Ya, listrik padam. Gitu loh. Orang Ambon kenal dengan lampu mati. Gitu. Nah saudara, waktu listrik padam, gelap. Biar di rumah pakai emergensi, lampu emergensi, pakai genset. Tapi kegelapan itu seperti melekat dan mencekam. Dan gelap itu tidak enak. Setuju? Kita keluar dari rumah, lihat sekeliling, gelap. Gelap. Enggak enak. Tapi tiba-tiba kalau kita dalam kegelapan, lalu tiba-tiba terang datang, saudara juga pasti akan berespon sama seperti gembala. Tuanga. Ini apa ya? Saudara juga bisa kaget. Hei, dalam gelap tiba-tiba kemuliaan, terang itu muncul. Nah, ini yang membuat mereka takut. Takut yang mereka alami berbeda dengan takut dengan hantu. Beda. Karena 400 tahun kegelapan itu untuk Israel. Tapi tiba-tiba kemuliaan itu datang buat gembala, orang yang sederhana. Nah saudara, mereka sangat ketakutan. Terjemahan aslinya bilang begini, mereka telah benar-benar sangat takut. Tetapi di dalamnya juga ada kekaguman yang sangat besar. Ayat 8 menerangkan saat itu terjadi, itu situasinya lagi malam hari. Nah malam sekarang dengan malam yang para gembala kan beda jauh. Gitu loh. Belum ada genset. Belum ada lampu emergensi. Mereka cuma pakai pelita. Pandangannya terbatas. Bayangkan, tiba-tiba kemuliaan itu datang. Nah saudara, apa bentuk kegelapan yang sedang saudara alami? Apa bentuk kegelapan yang ada di dalam hidup saudara? Dalam keluarga saudara? Dalam bisnis saudara? Dalam usaha saudara? Saudara, Tuhan bilang jangan takut. Jangan takut. Nah saudara, izinkan dia untuk dia bersinar di dalam hidup saudara. Izinkan dia tinggal di dalam hidup saudara dan dia melepaskan apa yang harus saudara terima, saudara bisa terima. Yesus sekarang sudah ada kok di dalam kita. Kalau yang belum lahir baru, ayo mari lahir baru. Yesus tinggal di dalam kita. Dan itu pengharapan. Saudara, takut di ayat 10 ini, malaikat Tuhan berkata, berhentilah takut yang berlebihan. Berhentilah takut yang berlebihan. Oke, orang bisa bilang begini, Pak Pendeta, takut wajar mo. Pendeta juga takut. Setuju. Tapi jangan berlebihan. Nah, saudara, kata yang dipakai di sini dari terjemahan asli, dibilang begini, ini dibilang berhenti takut yang berlebihan. Supaya apa? Keuntungannya saudara dan saya yang alami. Waktu kita belajar untuk berhenti takut, kita tidak ikuti ketakutan itu berlebihan. Keuntungannya bukan orang lain. Keuntungannya bagi kita sendiri. Nah, saudara, dua ayat kata takut ini memakai kata dasar yang sama, pobeo. Makanya dalam bahasa Indonesia
dipakai fobia. Ini berasal dari Yunani. Nah, fobia dalam kamus besar bahasa Indonesia dibilang ketakutan yang berlebihan. Asal gelap sedikit, takut. Baru dicerita orang sedikit, sutakuti, ciuti, pikir perkataan orang berminggu-minggu. Akhirnya sakit sendiri. Saudara, malaikat lagi bilang, jangan takut berlebihan. Firman Tuhan lagi datang buat kita hari ini. Jangan takut berlebihan. Ada Tuhan. Ada Yesus. Nama di atas segala nama yang bisa memberikan kesegaran waktu kita takut. Nah, saudara, salah satu arti dari kemuliaan, glory, doxa, itu adalah pendapat, penilaian. Artinya begini, di tengah kegelapan hidup kita, ketika hadirat dan kemuliaan Tuhan hadir, maka kita akan memiliki pandangan dan penilaian Kristus untuk menghadapi apapun saat situasi gelap. Ini pengharapan. Jangan takut. Arti yang lain dari doxa, martabat, keunggulan, kehormatan. Seterpuruk dan sekelam apapun hidup kita, ketika kita berjumpa dengan hadirat Tuhan, kita ada dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, Tuhan sanggup untuk angkat kita. Martabatmu bisa diubah. Mungkin orang lagi menyepelekan kamu, tapi waktu kamu mengalami Tuhan, kamu bisa dibuat unggul. Kamu bisa dibuat penuh dengan kehormatan. Jangan takut. Seterpuruk apapun, sekelam apapun, jangan takut. Saya kutip quote dari Kay Arthur. Dia bilang begini, ketakutan dan iman tidak bisa hidup pada saat yang sama. Pusatkan mata kita, pandangan Anda kepada Yesus. Dia akan menenangkan badai. Dia akan mengusir kegelapan. Amin. Ini Tuhan yang kita sembah. Dan dia janji, dia akan buka jalan baru. Satu kali anak saya pulang lalu dia bilang, saya dapat kabarnya dari Om Olop. Om Olop kasih tahu, anak-anak mesti mendaftar sekian belas juta. Wih, banyak, sekian belas juta. Terus pulang saya tanya untuk anak, kenapa tidak bilang ini buat papa? Kenapa papa dapat berita ini dari Om Olop? Suka sih tahu mamamu. Jadi kan papa dan mama satu. Sedap, siap. Terus saya bilang, jadi mau lanjut di sekolah ini nih, sekian belas juta. Terus dia dengan santai bilang begini, papa jangan takut. Jangan takut. Kita keluarga yang biasa ditolong Tuhan. Sedah. Beta yang dengar akan beta bilang, Tuhan dengar. Dengar. Ini iman seorang anak. Anak-anak katanya memiliki kerajaan Allah. Sadar. Beta langsung bilang, Tuhan. Dia bilang, papa jangan takut. Jangan takut. Kita biasa ditolong Tuhan. Saudara, beberapa minggu kemudian seseorang kirim uangnya sama seperti jumlah yang dibutuhkan untuk pendaftaran itu. Hasil,
Tepuk tangannya ragu-ragu. Kita biasa ditolong Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Bayangkan, anak-anak. Kadang Papa juga dengarkan Papa mau air mata meleleh. Tapi saya bilang buat Tuhan, Tuhan, di mana ada kesepakatan, Tuhan akan perintahkan berkat. Haleluya. Kedua, alasan mengapa mereka tidak boleh takut. Di ayat yang ke-10b. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kenapa Tuhan kasih tahu? Jangan takut. Karena Dia punya kesukaan besar. Dan Dia berikan itu untuk kita. Kita punya kesukaan besar. Ini poin yang kedua. Kita punya kesukaan yang besar. Nah, Lukas berkata, sebab sesungguhnya. Bahasa aslinya bilang begini, terjemahannya bilang begini. Lihatlah, amati dengan seksama, berikan perhatian. Anda punya kesukaan yang besar. Aku memberitakan, artinya begini, aku membawa kabar, aku membawa pesan tentang apa? Kesukaan besar. Saudara, kesukaan besar tidak dimiliki di dunia. Orang dunia tidak punya itu. Tapi orang yang ada di dalam kerajaan Allah, Tuhan janjikan, Anda dan saya punya kesukaan besar. Amin. Nah, saudara, rasa takut itu respon normal. Tapi waktu kita ketemu dengan kemuliaan Tuhan, waktu saudara masuk dalam hadirat Tuhan, waktu saudara baca firman, saudara akan sadari siapa saudara di hadapan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan jangan pernah lepaskan. Sehebat apapun berkat yang Tuhan sudah kasih, tetap jaga hubungan dengan Tuhan. Sesulit apapun yang sedang terjadi dengan keluarga, dengan hidup, dengan anak-anak, tetap pegang Tuhan. Hubungan dengan Tuhan tetap terjaga. Saudara, dosa dan perkataan dunia akan membuat orang tertuduh dan terhakimi. Namun berbeda dengan pesan Injil, kabar baik. Kita dikabarkan kabar baik. Pesan kesukaan besar. Injil kabar baik. Ini tidak datang untuk penghakiman. Ini tidak datang dengan penghakiman. Tapi ini memberikan kelegaan buat kita. Ini memberikan kelegaan buat kita. Pesan kesukaan besar. Injil kabar baik. Itu bisa menimbulkan sukacita, bukan rasa takut, bukan rasa tertuduh. Itu akan dialami waktu kita penuh dan kita ada di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Saudara, ayo akhiri tahun ini lihat kemenangan dan terobosan di dalam Tuhan. Dia berjanji dan dia tidak pernah curang kok. Tidak pernah curang. Gitu loh. Kami setiap Jumat mulai berkantor di sini. Dan kami menonton bagaimana Tuhan mendandani gedung ini. Kami menonton bagaimana Tuhan ada di sini. Kami menonton waktu kita bersatu, kita sepakat berkat itu diperintahkan. Haleluya. Jangan cukup jadi penonton. Alami saudara. Alami dia. Sebab kesukaan besar itu diberikan untuk Anda dan saya.
Haleluya. Semakin minggu ke depan, saudara akan lihat Tuhan buat perkara-perkara yang ajaib di tempat ini. Haleluya. Nah saudara, banyak hal. Minggu lalu kita diajarkan. Tidak ada pesan sponsor loh. Tapi hambanya bisa dengan jelas bilang. Tapi krisis akan membuat kita naik. Kita punya kabar baiknya. Kita punya kabar baiknya. Makanya Alkitab bilang jangan takut. Jangan takut. Kita punya itu. Kabar baik. Nah saudara. Mengapa kesukaan besar? Sebab kabar yang disampaikan itu belum pernah dikabarkan sebelumnya. Kabar tentang apa? Ini kabar yang spektakuler. Kabar kesukaan tentang Sang Juru Selamat. Dia yang mau hadir untuk Anda dan saya. Ini wow. Seorang Juru Selamat diberikan untuk kita. Saudara, waktu dia hadir, kita baca firman, itu Injil kesukaan. Itu akan melenyapkan ketakutan. Itu akan melenyapkan kekhawatiran. Percayalah, coba, praktek, hidupi. Saudara akan lihat. Saya nggak tahu bagaimana anak-anak saudara. Mungkin anak-anak saudara lagi bergumul kah? Coba, baca firman, lihat dia, perhatikan hidupnya, lalu mulai perkatakan firman. Saudara akan lihat bagaimana kasih karunia Tuhan itu bekerja di dalam keluarga saudara. Kita punya kesukaan besar. Nah, saudara, surga memperkenalkan Kristus kepada para gembala, orang-orang biasa, orang-orang rendahan, kaum marginal yang tidak dianggap mungkin. Tentang apa? Juru selamat. Nah ini poin yang ketiga. Juru selamat. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kesukaan besar atau kabar baik. Isi pesannya adalah lihatlah bahwa Juru selamatmu, penyelamatmu sudah datang. Dia ada dengan kita. Dalam kegelapan, Tuhan mau membuka jalan-jalan yang baru bagi hidupmu dan bagi hidup saya. Semua sisi gelap, Dia mau datang untuk itu. Tuhan mau buat sesuatu yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudara, Anda itu orang yang baru di dalam Kristus. Jadi tidak ada masa lalu. Masa lalu boleh ada masa lalu. Lupakan itu. Tapi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Kalau orang lagi kasih ingat saudara tentang masa lalu saudara, kasih tahu dia bahwa saya tidak punya masa lalu lagi. Sebab apa? Saya ada di dalam Kristus dan saya adalah ciptaan yang baru. Amin. Saudara, juru selamat, soter, dari kata itu, juru selamat, penebus, pembebas, juru selamat, ahli menyelamatkan. Kenapa Tuhan bilang jangan takut? Karena kita punya ahli yang bisa menyelamatkan kita. Dia ahli, dia jagoan.
Gitu. Saya tahulah di kesi-kesi orang ngobrol, Bapen, Pak Gembala saya pikir ketungga, transport susah, makan saya susah, apalagi mau naik. Mari saya bilang buat saudara, ini masa-masa ujian. Mungkin kita tidak alami perang, atau saudara mau alami perang lagi. Beta saya yang jua. Tidak perlu gempa bumi lagi tuh. Ayo kasih hati yang mau pergi beribadah. Kami cek di beberapa gembala KC. Ternyata kesulitannya bukan di transportasi. Kerinduan hati jemaat untuk naik beribadah itu yang minim. Saudara, waktu kita beribadah bersama, kita berkumpul bersama, kita tahu kok, kita lagi celebrate Tuhan yang besar itu yang ada dengan kita. Dia akan buat sesuatu. Nah, gembala ini kan mantelnya kan profetik. Jadi kalau beliau bilang naik saya dulu. Taat saja. Taat. Gembala-gembala wilayah lagi atur kok. Ada subsidi silang di KC. Itu loh. Tetap ada bisa saling bantu. Saling menolong. Itu bisa untuk kita apa? Tetap bisa beribadah sama-sama di sini. Jadi bukan satu halangan. Untuk saudara terima kabar baik. Nah, saudara, apa yang mengikat dan menahanmu dalam kegelapan? Ada Yesus yang sanggup membebaskanmu jika engkau membiarkan Dia aktif. Roh Kudus diberikan tempat untuk Dia aktif di dalam saudara. Apa yang membuatmu terbelenggu? Ada kabar gembira. Yesus sudah lahir. Juru selamat itu sudah ada untuk kehidupan kita. Nah saudara, pesan ini yang luar biasa. Dia pakai begini, megas. Artinya sangat besar. Juru selamat itu sangat besar. Gedung ini saya PT Susin dapat lihat siapa di belakang. Oh masih dapat lihat Pak John. Ada di belakang. Masih bisa, mata masih bagus. Terus saudara, tapi Tuhan itu melebihi besar. Sampai melampaui batas kewajaran. Sampai melampaui batas kewajaran. Nah itu Tuhan yang kita punya. Juru selamat yang diberikan untuk kita. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, ini semua andalan orang dunia kan? Lambang pemerintahan. Siapa pemerintahan yang paling tertinggi yang saudara bisa pegang sebagai backing? Juru selamat itu diberikan. Dibilang apa lagi? Namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Saudara butuh nasihat apa? Kita punya juru selamat. Kita punya juru selamat. Pegang dia, kenali dia, bangun hubungan terus dengan dia. Dan saudara akan lihat, saudara akan alami terobosan demi terobosan di dalam kasih karunia. Amin. Saudara, kekhawatiran datang waktu kita membiarkan ketakutan menang atas iman kita.
Jangan terus biarkan kekhawatiran itu. Jangan perbesar kekhawatiran itu. Jangan kekhawatiran itu mematikan iman kita. Jangan takut. Kamu punya kabar baik. Jangan takut. Kamu punya juru selamat. Mari teman-teman tim musik. Saudara, kita terima pesan baru lagi hari ini. Atau mungkin saudara sudah baca ini berulang kali. Tapi ingat pesan Pak Gembala, kenapa ini belum jadilah? Kenapa ini belum terjadi dalam hidupnya kita? Ngobrol lagi, tanya lagi sama dia, sama Tuhan, Sang Ahli, Sang Juru Selamat itu. Saudara, jangan takut. Jangan takut. Ada kesukaan besar ketika dia yang ahli menyelamatkan, ahli untuk menebus, ahli untuk membebaskan itu hadir dalam hidupmu. Dan dia akan mengusir kegelapan dari hidupmu. Arahkan pandangan kita tertuju buat dia. Arahkan mata iman kita tertuju buat dia. Jangan lihat masalah lebih besar. Ini berulang kali diajarkan. Tapi Pak, saya bisa Pak. Saya bisa tolong beta lain. Coba praktek saudara. Jangan takut. Kamu punya kabar baik. Kamu punya juru selamat. Alami terobosan yang dialami oleh gembala. Orang-orang marginal, orang-orang yang tidak dianggap. Tapi Tuhan memilih untuk ada dan memberitakan kabar baik itu lewat mereka. Bukan berarti orang yang pandai tidak berarti. No. Kalau yang orang rendahan saja dia terima pesan, berarti Anda pun yang punya kedudukan tempat yang terhormat. Anda seharusnya lebih menyadari siapa Tuhan bagi saudara.